Baik, kita mulai perkuliahan fisika statistik dan sekarang kita melanjutkan pembahasan dari materi minggu lalu di mana kita di pertemuan yang ke-9 ya, kita membahas fungsi partisi untuk partikel tunggal yang memiliki dua tingkat energi. Nah, bentuk tingkat energinya digambarkan seperti ini begitu ya. Kemudian kita hitung fungsi partisi, energi dalam dan kapasitas panas, yaitu besaran-besaran termodinamika yang dapat diukur secara atau melalui eksperimen. Sekarang kita masih membahas fungsi partisi partikel tunggal, tetapi contohnya kita ambil lanjutan ya, ini fungsi partisi partikel tunggal, tetapi yang osilator harmonik sederhana. Jadi bagian A, yaitu bagian pertama, fungsi atau langsung saja ya kita tulis sebagai Z, yaitu fungsi partisi partikel dengan energi seperti halnya di osilator harmonik sederhana. Nah, bagaimana tingkat energi di osilator harmonik sederhana? Tentu kita semua sudah tahu bahwa energinya itu dimiliki oleh setiap tingkat N dan dapat dihitung dari rumus berikut, yaitu N plus setengah dikalikan H coret omega. Dengan omega adalah frekuensi getarannya, di mana N sendiri itu adalah bilangan bulat 0, 1, 2, dan seterusnya sampai hingga sampai energi yang bisa dimiliki oleh sistem tersebut kalau cukup ya energi. Nah, dengan tingkat energi yang seperti ini, maka kita bisa tuliskan ekspresi dari fungsi partisinya sebagai jumlahan seluruh tingkat energi tadi, itu katakanlah alfa ya, dari fungsi dari faktor Boltzmann-nya, yaitu minus beta seluruh tingkat energi yang mungkin untuk osilator harmonik. Dan kalau dituliskan untuk osilator harmonik, ini berarti N dari 0 ya sampai tak hingga, di mana energinya cukup, yaitu eksponensial minus beta N plus setengah kalikan H coret omega. Mungkin kalau kalian lihat di bukunya Blundell, edisi terbaru, ada simbol H coret yang selalu hilang ya. Tapi sebenarnya di sana ada H coret omega untuk ekspresi energinya. Nah, ini kalau dijumlahkan 0 sampai tak hingga untuk eksponensial, ini sudah ada hasil akhirnya, yaitu jumlahan deret ya ini sebenarnya, yaitu hasil akhirnya adalah eksponensial minus setengah beta H coret omega dibagi 1 dikurangi eksponensial min beta H coret omega. Nah, inilah fungsi partisi yang akan digunakan untuk menghitung besaran termodinamika yang ingin kita ketahui. Nah, besaran termodinamika apa saja? Seperti biasanya kita ingin mengetahui berapa nilai energi internalnya, bagaimana nilai kapasitas panasnya, dan seterusnya. Termasuk juga mungkin besaran termodinamika yang kurang terlalu terkenal, yaitu fungsi Helmholtz atau F, di mana masing-masing itu ada rumusnya dari Z. Jadi kalau sudah dapat Z, kita bisa menghitung U, energi dalam atau energi internal dari min turunan terhadap beta dan Z. Atau kapasitas panas turunan parsial energi dalamnya terhadap suhu
pada volume konstan. Atau fungsi Helmholtz yaitu min KB T ln dari Z. Jadi kalau sudah tahu ln dari Z, maka kita bisa dengan mudah menghitung beberapa fungsi yang lain. Atau entropi misalnya, itu adalah U, energi internal tadi ya, dikurangi F, fungsi Helmholtz dibagi suhu. Jadi bisa dihitung pula dari sini. Nah, untuk yang energi internal bisa dihitung dari ln Z, cuman yang mungkin menarik bagi kita adalah bagaimana fungsi dari energi internal, entropi dan kapasitas panas untuk sistem dengan dua tingkat energi maupun sistem dengan osilator harmonik jika kita plot dalam satu grafik, yaitu grafik energi internal, entropi dan kapasitas panas terhadap suhu. Nah, grafiknya adalah seperti yang digambar 20.4 kalau di bimbel di halaman 225. Coba saya fokuskan ini. Nah, kira-kira seperti ini. Sisi sebelah kiri ini adalah untuk partikel tunggal dengan dua tingkat energi. Sementara sisi sebelah kanan adalah partikel tunggal dengan tingkat energi osilator harmonik sederhana, AS begitu ya. Sini ada 3 grafik untuk masing-masing, yaitu grafik energi dalam, ini, internal, grafik entropi, dan kapasitas panas. Nah, masing-masing grafik ini memiliki pola yang berbeda ya untuk antara atom dengan atau partikel tunggal dengan dua tingkat energi dan partikel tunggal dengan osilator harmonik. Osilator harmonik sederhana begitu. Misalnya kalau kita lihat di energi internal pada partikel dengan dua tingkat energi cenderung konstan pada suhu yang tinggi. Sementara untuk osilator harmonik, energi internalnya terus meningkat. Tentu ini bisa kita pahami dengan mudah. Kenapa? Karena pada osilator harmonik, jumlah tingkat energinya kan mencapai tak hingga. Jadi tidak dibatasi. Sementara pada partikel tunggal dengan dua tingkat energi tentu hanya ada dua tingkat energi saja, sehingga energi dalamnya pun terbatas. Nah, demikian juga dengan entropi. Entropi ini kan menghitung berapa jumlah konfigurasi yang tersedia untuk sistem tersebut. Kalau dua tingkat energi tentu konfigurasinya terbatas, sehingga dia cenderung konstan pada suhu atau energi yang lebih tinggi. Sementara untuk partikel tunggal dengan osilator harmonik, dia makin naik, tinggi suhunya terus makin naik. Ini ya, ini untuk entropi. Nah, sementara untuk kapasitas panas, ada range suhu tertentu di mana kapasitas panas pada partikel tunggal dengan dua tingkat energi itu sangat tinggi, yaitu pada suhu yang rendah ya, di daerah sini. Yang saya maksud ada di daerah sini, bagian sini, di mana kapasitas panasnya cukup besar dibandingkan daerah lain.
lewat dari daerah ini, maka kapasitas panasnya semakin turun. Nah, mengapa demikian? Pertama, pada suhu yang sangat rendah, hanya satu tingkat energi yang terisi, yaitu tingkat energi yang paling bawah ya dari dua tingkat energi ini, sehingga tidak ada, jikapun ada penambahan energi, ini kita gambarkan lagi, dia terisi hanya di sini. Jikapun ada penambahan energi, uh, tidak bisa lagi menyimpannya. Mengapa? Karena elektron atau atom tidak bisa berada di sini. Ini tidak boleh ya. Tambahin lagi energi tidak bisa lagi. Jadi itulah mengapa nilai kapasitas panas pada suhu yang rendah sangat kecil. Nah, sementara itu pada saat nilai energinya cukup, yaitu ada di panah ini ya, di bagian sini, maka kapasitas panasnya tinggi karena dia bisa menempati tingkat energi yang lebih besar. Karena energi yang diberikan cukup sebesar ini. Ya. Sehingga kapasitas panasnya cukup besar pula. Nah, kalau ditambahin lagi energinya, tidak ada lagi tingkat di atasnya ini tidak ada. Di sini juga tidak boleh, sehingga kapasitas panasnya turun kembali sampai mendekati nol. Nah, ini beda halnya dengan osilator harmonik, di mana tingkat energinya terus ada ya, seperti ini, sampai takhingga, sehingga kapasitas panasnya, rasionya dengan KB itu mendekati nilai 1. Rasio terhadap KB-nya mendekati nilai 1. Dan ini menunjukkan dia mulai terisi, 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 terisi seperti ini. Kalau energinya dinaikkan. Dan karena jarak antar ininya konstan, maka kita lihat setelah dia mencapai dari sini ke sini, tingkat energi yang pertama, maka tidak ada lagi perubahan. Ini konstan pula. Nah, plot ini didapat dari fungsi yang kita turunkan dari fungsi partisi begitu ya. Entropi ini yang diplot tadi, entropi, kapasitas panas dan energi dalam. Diplot dari fungsi mana? Dari fungsi ini. Yang bisa dengan mudah atau dengan bantuan software kalian plot grafik fungsi seperti ini. Nah, inilah fungsi partisi untuk partikel tunggal. Jadi kita hanya membahas satu partikel saja ya di sini. Nah, sekarang bagaimana dengan fungsi partisi untuk gas ideal? Jadi untuk gas ideal tentu fungsi partisinya tidak hanya satu partikel tunggal ya, tetapi ada banyak partikel yang terlibat di dalam interaksi dengan partikel lainnya. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silahkan bisa tulis di kolom chat atau langsung tanya di open mic. Kita tunggu beberapa saat. Kalau ada yang bertanya, silahkan di chat atau di open mic.
Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan dengan fungsi partisi untuk gas ideal. Nah, kita sudah maju berarti ke chapter atau bab yang berbeda sekarang. Kita bedakan saja ini dengan B begitu ya. Kita sebut ini katakanlah Z untuk gas ideal. Nah, seperti biasa untuk menentukan Z, maka kita harus menentukan tingkat energi. Tingkat energinya ada berapa begitu ya, dan nilainya berapa. Ini pertanyaan kalau kita ingin mendapatkan Z. Nah, tingkat energi ini kita sebut pula dengan state atau keadaan. Tadi misalnya simbolnya adalah alfa. Jadi untuk setiap nilai energi yang berbeda itu adalah state yang berbeda. Sehingga pertanyaan selanjutnya adalah berapa banyak sih state yang tersedia untuk setiap tingkat energi. Sebentar, mungkin ada yang baru masuk ya. Nah, pertanyaan selanjutnya berarti ada berapa step untuk setiap tingkat energi? Karena kita tahu kan untuk setiap tingkat energi kadang bisa ditempati oleh dua. Biasanya nih kalau di kimia atau pembahasan atom ini bisa spin up, bisa spin down begitu ya. Sehingga setiap tingkat energi di sini ada dua yang bisa ditempati atau ada dua state. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk setiap tingkat energi berapa banyak sih state yang dipunyai. Nah, tentu tingkat energi ini sama aja kita bertanya tingkat momentum ya. Karena kita membahas gas ideal. Gas ideal ini adalah gas yang punya massa dan dia bergerak. Sorry, mungkin warnanya agak error. Biasanya ngerestart ya. Nah, untuk setiap tingkat ini ya, dua step. Nah, agak kehapus nih. Dan energi ini juga bisa momentum sebanding. Mengapa demikian? Karena kita lagi membahas gas ideal ya. Di gas ideal itu dia punya massa, dia punya kecepatan, sehingga samping kita bisa menghitung energi kinetik, kita juga bisa menuliskannya dalam ekspresi momentum. Atau seperti yang kita kenal dalam fisika kuantum, energi kinetik diekspresikan dalam operator momentum. Jadi sama aja. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kalau kita sudah tahu jumlah keadaan yang tersedia, berarti kita bisa masukkan atau kita bisa tuliskan jumlah tadi dalam satu besaran yang mungkin baru kalian dengar sekarang, yaitu rapat keadaan. Keadaan. Dalam bahasa Inggrisnya ini adalah density of
atau DOS begitu ya. Nah, density of state yang ingin kita dapatkan rumusnya itu adalah density of state dari gas ideal. Mengapa kita ingin mendapatkan density of state? Karena kita ingin menghitung nilai Z. Kenapa kita ingin menghitung nilai Z? Karena dengan menemukan ekspresi atau rumus Z, kita bisa mendapatkan perhitungan besaran termodinamika lainnya. Jadi, tujuannya seperti itu ya. Nah, baiklah. Lalu kalau di meeting ada yang otomatis ya. Kalau kalian login biasanya otomatis dari lobby langsung bisa masuk ya tanpa harus di ini. Baiklah, jadi tugas pertama kita atau langkah pertama kita adalah bagaimana rumusan dari rapat keadaan untuk sistem dengan banyak atom, banyak molekul, n molekul tadi di gas ideal. Nah, rapat keadaannya kita modelkan seperti halnya yang pembahasan di kuantum ya, di pembahasan partikel dalam kotak. Jadi kalau kalian masih ingat di pembahasan fisika modern atau fisika kuantum atau pengantar itu ada sistem atau fenomena situasi partikel di dalam kotak. Bagaimana fungsi gelombangnya begitu. Nah, partikel di dalam kotak ini cukup sederhana. Mengapa? Karena dia dibatasi oleh sebuah kotak dengan dimensi yang diketahui, panjang X-nya L, Y-nya L, Z-nya L, sehingga volumenya adalah L pangkat 3 begitu. Dan di dalam kotak ini itu ada gas, di mana gasnya terdiri dari molekul. Bisa molekul hidrogen, nitrogen, H2O, dan seterusnya ya. Tetapi karena kita membahas gas ideal, maka kita anggap molekulnya itu adalah memiliki satu nilai massa atau dalam bentuk partikel ya. Dan karenanya dia memiliki nilai momentum. Dan rumusan momentum untuk partikel kuantum yang ada di dalam atau partikel kuantum begitu ya, kita rumuskan dengan simbol ini ya, perhitungan momentum adalah H coret dikalikan vektor gelombangnya. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan vektor gelombang, itu terkait dengan nilai momentumnya, yaitu momentum dibagi H coret. Nah, jadi bukan momentumnya itu M dikali V ya. Kenapa? Karena di sini ada gelombang de Broglie. Kalau masih ingat dualitas gelombang partikel, maka kita tidak bisa lagi mengasumsikan hanya M saja, tetapi kita berupa gelombang atau vektor gelombang. Jadi berupa K ya sekarang. Momentumnya adalah H coret dikalikan K. Karena kita lagi membahas partikel kuantum. Nah, fungsi gelombang untuk partikel di dalam kotak 3 dimensi seperti ini, di mana lebar kotaknya sama, fungsinya tentu sudah umum diketahui ya, fungsi atau persamaan Schrödinger atau fungsi gelombangnya begitu, didapat dengan menyelesaikan persamaan Schrödinger dengan kondisi batas, yaitu suatu konstanta di bagian depan, dan di sini adalah sin Kx dikalikan X, sin seterusnya ya sama bentuknya KY dikalikan Y, dan seterusnya adalah sin KZ dikalikan Z. Nah, konstanta di depan ini ditentukan dengan cara seperti biasa teknik di fisika kuantum, yaitu dilakukan normalisasi. Integralkan dari min tak hingga sampai tak hingga begitu untuk seluruh volume. Ini nilainya harus sama dengan 1 fungsi ini tadi ya. Dengan demikian didapat konstanta di depan, yaitu nilainya 2 per L 3 per
2. Oke, inilah fungsi yang dapat. Nah, syarat batas lainnya adalah fungsi gelombang ini bernilai 0 saat X-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan L. Apa demikian? Karena 0 di sini kan, L di ujung sini, tentu fungsi gelombangnya harus 0 karena dia dibatasi berada di dalam kotak. Begitu juga dengan Y dan juga dengan Z sama. Nah, ini syarat batas. Dengan syarat batas seperti ini, maka kalian sudah bisa menduga kita akan mendapatkan nilai K yang terkuantisasi. Terkuantisasinya pada kelipatan berapa? Terkuantisasinya pada kelipatan N dikalikan P dibagi L. Di mana N adalah bilangan bulatnya ya. Bilangan bulat yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, dengan demikian, untuk 3 dimensi, maka kita akan punya Kx, kita punya, nah ini Nx begitu ya, Ky, Ny, P per L, dan Kz. Sama dengan Nz, P per L. Ini kuantisasinya, jadi dia kelipatan dari P per L. Nah, ini kalau kita plot di dalam satu grafik, yaitu kita sebut saja ini sebagai grafik dari K, atau sederhananya grafik, atau sederhananya kita ini aja ya, kita sebut ini bagi yang ikut Z padat harusnya mengerti ya, kita sebut ini sebagai ruang K. Kalau di Z padat ini disebut ruang resiprok, kuantisi resiprok begitu. Nah, ruang K ini bentuknya ya sama seperti ruang biasanya. Kalau misalnya kita gambarkan 2 dimensi, maka ini adalah Kx, ini adalah Ky. Kz-nya tidak saya plot begitu ya supaya gampang dilihat. Dan ini adalah titik-titik K yang boleh dimiliki oleh molekul tadi. Jadi molekul tadi tidak bisa sembarangan nilai momentumnya. Molekul tadi momentumnya hanya boleh pada nilai K tertentu, yaitu K sama dengan NP per L, tergantung pada dimensi dari kotaknya. Dan nilai K yang diperbolehkan hanya pada NP per L. Jadi karena N-nya macam-macam ya, dari 0, 1, 2, 0 ada di sini, berarti 1 mungkin ada di sini, 2 dan seterusnya 3, begitu maka dia hanya boleh ada di titik-titik ini saja. Ada 3 begitu ya. Jadi ada yang kalau kita pilih ini yang saya kotaki, kotak yang kotak itu berarti dia punya nilai, nah ini ya misal sini 1, 2, 3 juga 1. Maka yang kotak ini memiliki nilai Kx sama Kx sama dengan P per L 1 kan, dan Ky sama dengan L. Kalau kita pilih titik yang ini, yang lingkaran, ini hanya simbol saja ya, kotak dan lingkaran ini untuk mempermudah, maka nilai Kx-nya adalah 3 P per L, dan nilai Ky-nya adalah 3 juga ya, kebetulan 3 P per L. Nah, persis seperti sebuah ruang yang kita bisa ambil koordinatnya berapa aja untuk titik di mana begitu. Nah, ini kalau yang belajar fisika zat padat juga harusnya paham ya bahwa volume yang dimiliki oleh setiap titik ini, kalau di zat padat namanya Wigner-Seitz, ini adalah bisa dihitung ya, yang saya arsir. Volume ruang yang ditempati satu titik ini itu sama aja dengan volume ini. Sehingga kalau ini apa namanya kita hitung volume setiap titik, namanya volume setiap
titik K itu adalah pi per L ya, setiap satuannya tadi. Pi per L kali pi per L, karena 2 dimensi, 2 berarti luasannya, kalau 3 dimensi berarti volume ya, pi per L, yaitu pi per L pangkat 3. Nah, ini volume setiap titik K. Nah, mengapa kita ingin mengetahui volume setiap titik K? Karena kita ingin mengetahui rapat keadaan. Nih, keadaannya tadi disimbolkan dengan nilai K. Saya lupa bilang ya, keadaannya tadi disimbolkan dengan nilai K, karena dari K kita bisa hitung momentum. Begitu ceritanya. Sehingga kita ingin tahu volume setiap titik K. Satu titik K itu memakan ruang berapa sih besarnya di ruang K ya, tetapi maksudnya ini, yaitu ternyata kalau kita hitung dari analogi ini, ternyata memakan ruang sebesar pi per L pangkat 3. Nah, tentu ini 3 dimensi ya, karena 3 dimensi, maka kita bisa menggambarkannya dalam 3 sumbu. Misal di sini saya coba gambarkan 3 sumbu. Ini KY misalnya, KX, sehingga KX kalau diputar ke KY hasilnya adalah KZ. IJK ya, I cross J hasilnya adalah K. Ini tetap harus mengikuti aturan itu. Nah, seluruh titik K itu berada di ruang ini. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah berapa banyak jumlah keadaan pada nilai K tertentu. K maksimum ya maksudnya ini. Jadi kalau ini adalah pertanyaan pertamanya, volume setiap titik K berapa? Jawabannya ini pi per L per 3. Maka pertanyaan yang keduanya adalah berapa banyak jumlah keadaan pada nilai K sama dengan ini ya, nilai mutlak K. Maksudnya nilai mutlak itu kita hanya mengambil arah yang positif, karena K kita di sini hanya K yang positif ya, dari model kita untuk partikel di dalam kotak. Nilai K-nya ini N bilangan bulatnya hanya yang positif saja. Sehingga K-nya pun kita hanya K yang positif saja. Nah, tentu K yang positif saja itu ada di kuadran salah satu kuadran begitu ya. Kalau kita bicara 2 dimensi, kuadran itu adalah ini. Ini kuadran pertama, ini kuadran kedua. Kita gambarkan titik-titik misalnya. Ini kuadran ketiga dan seterusnya. Kuadran keempat. Misal seperti ini. Nah, sementara itu dalam 3 dimensi, maka kuadrannya bukan ada 4, tetapi kuadrannya ada 8. 8 kuadran sisi. Ini harus bisa membayangkan ya. Ini kalau kita teruskan kiri kanan atas bawah, maka di sini ada 8 kuadran. Nah, kita ambil hanya kuadran yang seluruhnya positif. Kenapa? Karena model kita tadi N bilangan bulatnya semuanya positif. Jadi kuadran yang positif itu hanya di salah satu dari 8 ini saja. Yang manakah itu, kalau mau dicoba gambarkan, itu adalah kuadran yang ini ya. Semoga bisa dipahami gambarnya. Nah, hanya yang ada di sini saja. Nah, ini saya gambar ulang. Sehingga salah satu kuadran tersebut itulah yang ingin kita ketahui berapa banyak jumlah keadaannya pada nilai K tersebut. Ini kalau nilai K-nya itu satu nilai, yaitu pada K ini ya, vektor K, maka kalau dia diputar ke seluruh arah, dia membentuk sebuah bola. Dan tentu ada batasnya ya, antara K, keadaan pada K, dan K plus DK. K plus DK seperti ini. Nah, K plus DK-nya itu adalah ketebalan dari kulit bolanya. Jadi kalau ini digambarkan sebagai sebuah bola, di mana
radius maksimumnya itu adalah ini K ditambah DK. DK itu yang ini. DK. Jadi yang ditanyakan itu berapa banyak jumlah keadaan antara nilai K plus DK ini. Ini itu pertanyaannya ya. Dan karena hanya yang positif, maka kita hanya ambil salah satu kuadran. Kalau bola kan sebenarnya di seluruh kuadran ya, kulitnya itu. Tetapi karena yang positif, kita hanya ambil salah satu kuadran saja. Yaitu jumlah keadaan itu adalah sebanding dengan volume kulit bola ini. Atau yang diarsir titik-titik ini ya. Jadi kita hitung volume kulit bola, yaitu bagian yang diarsir ini, itu adalah 1/8 dikalikan luasannya, 4 luas bola ya, 4 pi K kuadrat dikalikan ketebalannya. Luas kali ketebalan kan volume. Berarti di sini DK. Nah, DK ini adalah tebalnya. Katakanlah begitu ya analoginya. Ini adalah luasnya. Sementara ini adalah kuadran pertama atau kuadran yang positif begitu. 1/8 saja dia dari 8 kuadran yang ada. Jadi dari 8 kuadran kita ambil yang positif 1 kuadran saja. Itu ceritanya kenapa muncul 1/8 di sini. Nah, berapa banyak jumlah keadaan pada nilai antara K dan K plus DK itu disimbolkan dengan GK. Atau bisa dihitung dari GK gitu ya. Kita definisikan huruf G ini itu adalah sebagai rapat keadaan. Sehingga karena dia rapat keadaan, kalau dikalikan dengan GK dikalikan dengan DK, maka hasilnya adalah jumlah keadaan gitu ceritanya. Jumlah keadaan. Nah, pertanyaannya berarti bagaimana rumus untuk mendapatkan GK? Rumusnya adalah karena ini rapat keadaan, jangan lupa ya GK tadi adalah rapat keadaan, berarti dia volume satu kulit tan tadi, maksudnya satu kuadran begitu ya. Di salah satu kuadran saja, oktan ini kuadran tadi. Volume satu kulit oktan itu yang kita hitung di atas ini. Saya tuliskan 1 oktan ya supaya ingat. 1 oktan itu hanya 1/8 4 pi K kuadrat kalikan DK dibagi volume 1 titik. Nah, masuk akal kan ya? Volume seluruh kulit ini dibagi volume 1 titik berarti bakal dapat jumlah keadaan. Atau GK sama dengan DK. Ini sama dengannya keliru ya, sama dengannya ke sini. Jika DK jumlah keadaan itu adalah volume 1 kulit oktan dibagi volume 1 titik. Nah, dengan demikian rumusnya adalah 1/8 ini volume kulit bola kali 4 pi K kuadrat kali DK dibagi volume 1 titik yang di atas tadi kita temukan ini volume 1 titik ya, pi per L pangkat 3. L pangkat 3. Atau karena L pangkat 3 itu adalah volume dari kotaknya, maka ini volume kebalikannya 1/L pangkat 3 dikali ke atas jadi volume K kuadrat per 2 pi kuadrat DK. Ini adalah GK DK atau jumlah keadaan. Dan keadaan yang kita maksud adalah keadaan untuk 1 titik K. Nah,
Selain dari rapat keadaan, di mana ini merupakan, pembahasan di sub bagian pertama, maka, kita juga ingin mengetahui, eee, yang kita sebut sebagai satu besaran yang kita sebut sebagai konsentrasi kuantum. Nah ini, besaran yang baru ya, yang baru kita, bahas. Eee, apa itu besaran konsentrasi kuantum? Nanti di akhir, penurunannya kita lihat, rumusnya. Nah, besaran ini muncul pada saat kita ingin menghitung fungsi partisi. Jadi fungsi partisi untuk ini masih yang partikel tunggal ya. Fungsi partisi untuk partikel tunggal gas ideal, maksudnya partikel tunggal yang berada dalam kumpulan gas ideal, dan karena ini sangat banyak ya, berarti fungsi partisinya bukan jumlahan sigma lagi tetapi integral, karena saking banyaknya, saking rapatnya kita bisa gunakan integral, yaitu integral 0 sampai tak hingga, karena dia energinya ya, terkait energi dari 0 sampai tak hingga, bukan energi negatif. Energi adalah minus beta, ini energinya yang bergantung pada nilai K. Dan setiap tingkat energi ini ditempati oleh jumlah partikel sebanyak GK DK. Jadi masuk akal ya. Ini adalah fungsi partisinya, dan setiap tingkat energi ini ditempati oleh atau ada bobotnya nilainya sebesar GK DK. Ditempati oleh sejumlah keadaan. Berapa jumlah keadaannya, yaitu rapat keadaan dikalikan lebarnya DK. Nah, dari pembahasan di fisika kuantum, partikel di dalam kotak, sebenarnya tingkat energinya adalah pure atau murni tingkat energi dari kinetik ya. Jadi masih ingat ekspresinya H coret per 2M dikalikan K kuadrat. Ini, ini adalah tingkat energinya bergantung pada nilai K. Nah, ini yang kita masukkan dalam fungsi partisi berikut ini. Itu 0 sampai tak hingga eksponensial minus beta H coret K kuadrat dibagi 2M, nah, dikalikan GK-nya masukkan ya. GK yang di atas tadi yang rumusnya sudah kita dapat, VK kuadrat per 2P kuadrat PK kuadrat per 2Pi kuadrat DK. Nah, di sini kita dapatkan ekspresi V per H coret pangkat 3 MK T per 2P pangkat 3 per 2. Jadi ini adalah nilai dari fungsi partisi, dan fungsi partisinya bergantung pada, ini kalau kita tulis fungsi partisinya bergantung pada suhu pangkat 3 ditarik akar. Nah, suhu pangkat 3 ditarik akar, itu ketergantungan fungsi partisi terhadap suhu. Nah, kita bisa tuliskan rumus fungsi partisi ini menjadi lebih sederhana dengan mendefinisikan konsentrasi kuantum itu adalah perkalian volume dikalikan ini konsentrasi kuantum. Jadi definisi konsentrasi kuantum itu adalah fungsi partisi dibagi volume. Nah, tentu dari sini konsentrasi kuantum rumusnya adalah 1 per H coret pangkat 3, sisanya M BT per 2Pi pangkat 3 per 2. Nah, dari konsentrasi kuantum kita bisa, ini biar ingat ya, dan kuantum kita bisa kenal besaran lain yang disebut sebagai panjang gelombang thermal, yaitu simbolnya adalah lambda TH.
panjang gelombang thermal, di mana dia dihitung dari konsentrasi kuantum tarik akar kubik ya, tetapi sepernya. Nah, sorry. Tarik akar kubik tetapi minus, berarti 1/. Ya. Berarti ini sama aja dengan 1/n Q pangkat sepertiga. Atau sama aja cara menulisnya akar kubik dari n Q. Maksudnya itu. Kalau NQ pangkat minus sepertiga maksudnya ya 1/, akar kubik dari NQ. Biasanya kita akar kuadrat ya. Kalau ini akar kubik. Ada juga di kalkulator. Bisa dipencet untuk menghitung akar kubik. Nah, akar kubik dari NQ, karena NQ-nya sudah kita ketahui, ini ada pangkat 3 juga, sehingga kalau diakarkan kubik, sisanya adalah akar kuadrat ya. Berarti kita punya di sini kalau didapat hasil akhirnya A per akar 2 Pi M KB T. Ini di dalam akar. Nah, inilah panjang gelombang thermal. Untuk apa? Untuk partikel di dalam gas ideal, molekul dalam gas ideal kita. Sehingga Z1-nya bisa lagi dituliskan secara dalam bentuk rumus yang lain sebagai volume dibagi panjang gelombang thermal pangkat 3. Ini apa berbanding terbalik berarti ya fungsi partisi itu terhadap panjang gelombang thermal. Nah, sekarang kita bahas yang tidak hanya ada satu partikel saja. Jadi ada n partikel. Nah, untuk pembahasan yang n partikel, pertanyaan yang sangat penting di dalam fisika statistik adalah apakah kita bisa membedakan atau kita tidak bisa membedakan antara satu partikel dengan partikel lainnya. Nah, kalau kita bisa membedakan, maka biasanya istilahnya adalah terbedakan. Kalau tidak bisa membedakan, tidak terbedakan. Nah, contohnya yang terbedakan itu apa? Di kehidupan sehari-hari kalau kita pegang duit atau uang kertas begitu ya, 10 ribuan, kita bisa membedakan 10 ribuan tersebut dengan 10 ribuan yang lain. Karena antara satu kertas dengan kertas yang lain ada kode serinya ya. Jadi kalau sama-sama bagus, masih bersih, kode serinya itu membuat kita bisa membedakan. Nah, artinya uang kertas itu terbedakan. Nah, yang tidak bisa terbedakan itu apa? Yang tidak bisa terbedakan itu kalau kita punya misalnya yang susah dibedakan ya, kertas HPS. Ini hampir-hampir kita nggak bisa bedain satu kertas, satu lembar HPS dengan lembar yang lain karena tidak ada cirinya, susah mengingatnya lembaran yang mana begitu. Nah, ini analogi saja ya. Namun realnya yang tidak terbedakan itu adalah elektron. Jadi problemnya di eksperimen, kita itu nggak tahu ini elektron yang mana sih, elektron tadi yang ada di kulit pertama kah, kemudian dia naik ke kulit kedua kah, atau elektron yang tadinya ada di kulit kedua turun ke kulit pertama begitu, kemudian naik lagi ke kulit yang kedua. Nah, partikel-partikel yang tidak bisa dibedakan seperti elektron, maka kita sebut dia tidak terbedakan. Contoh realnya ini adalah elektron. Yang terbedakan contoh realnya masih bisa misalnya molekul gas. Ya, anggaplah ini masih bisa dibedakan begitu ya. Yang akan kita bahas nih, molekul gas masih bisa dibedakan. Sehingga statistikanya juga berbeda antara yang dibedakan dengan yang tidak bisa dibedakan.
Kalau yang dibedakan, ini statistikanya adalah menggunakan distribusi Maxwell-Boltzmann. Sementara yang tidak terbedakan, contohnya elektron, yang lainnya adalah foton. Kita nggak tahu itu foton yang datang dari matahari kah atau itu foton yang datang dari lampu. Nggak bisa bedain karena benar-benar mirip antara satu foton dengan foton yang lain. Tidak ada karakteristik yang membedakannya. Nah, ini menggunakan distribusi Fermi Dirac atau Bose-Einstein. Nah, Fermi Dirac yang mana ini? Fermi Dirac ini Bose-Einstein. Nah, ini yang akan kalian pelajari setelah UTS begitu ya. Setelah UTS yang insya Allah minggu depan, mungkin di hari Senin begitu. Nah, sementara distribusi Maxwell-Boltzmann ini yang kita pelajari sekarang untuk gas ideal. Jadi kita anggap ini apa namanya terbedakan atau tidak terbedakan. Nah, sebenarnya molekul gas itu juga sangat sulit antara gas yang satu, molekul yang satu dengan molekul yang lain. Ini kadang juga tidak terbedakan ya, karena benar-benar tidak ada cirinya apa. Nah, coba kita ambil situasi pertama dulu di mana N partikelnya tadi dapat dibedakan. Contoh satu, ini kasus yang satu partikel aja ya dulu, satu partikel reminder aja, yang kasus yang kita bahas tadi sebelumnya. Ketika ada dua tingkat energi, misalnya satu partikel dia bisa menempati energi yang terendah, ini sumbu Y-nya energi, begitu ya. Ini adalah E sebesarnya, ini adalah 0. Namun konfigurasi yang lain dia bisa menempati, satu partikel ini bisa menempati tingkat energi yang di atasnya. Sehingga keadaannya ini ada dua, yaitu dia di tingkat dia di energi 0 atau dia di energi sebesar epsilon. Sehingga Z1 sama dengan fungsi partisi ya dari faktor Boltzmann, yaitu E pangkat 0 ditambah E eksponensial minus beta epsilon. Ini sederhana kalau satu partikel. Nah, jadi untuk satu partikel sederhana ya, seperti biasa yang kita lakukan, satu partikel memiliki tingkat energi seperti itu. Nah, bagaimana kalau ada dua partikel? Contoh, dua partikel, di mana dua partikel itu misal seperti ini ya. Dua partikel, keduanya dapat dibedakan, dua partikel dan keduanya dapat dibedakan dan dapat dibedakan dari posisi atau warnanya ya.
baik itu kita bisa bedakan posisinya, which is dimana ini sangat sulit untuk elektron karena dia dualisme gelombang partikel ya, ketidakpastian Heisenberg, posisi cukup sulit, dan juga warna. misal ya, dua partikel dapat dibedakan. Coba kita cek fungsi partisinya bagaimana. Kita ambil dua tingkat energi lagi, contoh sederhana saja. Dua partikel tersebut kita dapat dibedakan sehingga kita simbolkan satu titik hitam, satunya kotak. Ini begitu ya. Jangan lupa vertikal ini adalah energi, dan yang paling bawah katakanlah energinya 0, paling atas energinya epsilon. Ini sembarang ya pemilihan energinya, tingkat energi. Mau digeser ya boleh, nolnya di tengah boleh, di bawah minus setengah epsilon, di atas setengah epsilon boleh. Tidak mempengaruhi nilai dari fungsi partisi. Nah, kemungkinan atau konfigurasi yang mungkin dimiliki oleh sistem ini apa saja? Saya tuliskan keadaan di bawahnya. Kalau semua dua partikel ini ada di tingkat energi paling bawah, maka dia 0. Konfigurasi lain yang mungkin itu adalah kalau partikelnya ada di tingkat bawah, ini 1 ya, tapi satunya ada di atas, sehingga energinya adalah epsilon. Konfigurasi yang lain kebalikannya, yang bentuk kotak di bawah, satunya ada di tingkat atas, berarti nilai energinya juga epsilon. Konfigurasi yang lain kemungkinannya adalah semuanya ada di tingkat energi teratas sehingga nilai energinya adalah 2 epsilon. Nah, bagaimanakah fungsi partisinya? Fungsi partisinya seperti biasa kita jumlahkan seluruh tingkat energi ini ya. Pertama tentu yang 0, eksponensial 0 plus eksponensial minus beta epsilon ditambah satu lagi ya, eksponensial minus beta epsilon ditambah eksponensial, sekarang tingkat energinya 2 minus 2 beta epsilon. Nah, fungsi partisi yang di contoh 2 ini, kalau ada dua partikel yang bisa dibedakan tidak lain dari ini tidak lain dari Z1 dikuadratkan atau eksponensial 0 plus eksponensial minus beta epsilon Z1 tadi ya dikuadratkan. Kalau ini dikuadratkan kan kita eksponensial 0 dikuadratkan itu sebenarnya eksponensial 0 juga ya, karena eksponensial 0 adalah 1. 1 dikuadratkan ya 1 ditulis lagi eksponensial 0. Eksponensial 0 dikali eksponensial minus beta E ya eksponensial minus beta E, karena ini nilainya 1. Satu kali lagi dikuadratkan tadi ya, eksponensial 0 dikalikan eksponensial minus beta E, dan yang terakhir bagian ini dikuadratkan 2 kali. Lihat, jadi sebenarnya Z2 itu adalah Z1 kuadrat. Nah, sederhananya seperti itu. Namun contoh di atas ini itu untuk dua partikel. Bagaimana kalau ada n partikel? Jadi pertanyaan selanjutnya adalah contoh ketiga, kalau ada n partikel yang dan dapat dibedakan, kita tarik aja rumusnya begitu ya. Kalau ini dua partikel Z1 pangkat 2 berarti kalau ada n partikel ini adalah Z1 dipangkatkan n. Jadi langsung dipangkatkan n. Nah, kalau dia contoh 4 ini, kalau ada n partikel tetapi dan tidak dapat dibedakan, maka Z-nya adalah dikoreksi. Ini koreksinya adalah n faktorial. Rasanya kita pernah membahas ini juga ya sebelumnya. Z1 pangkat n dikoreksi n faktorial. Nah, namun model kita yang sederhana ini kan hanya dua tingkat energi.
yaitu 0 dan epsilon tadi ya. Kemudian juga hanya ada 2 partikel atau n partikel ya, atau 2 partikel di setiap tingkat energi. Jadi model kita sangat sederhana begitu ya. Nih kita tulis saja model. Modelnya adalah 2 tingkat energi di atas tadi contoh yang kita ambil sehingga dapat rumus ini gitu ya. 2 partikel saja di setiap tingkat energi. Bagaimana kalau ada n partikel, terus n partikelnya menempati satu tingkat energi semuanya begitu. Nah, kasus seperti ini bisa kita abaikan. Namun ada syaratnya. Yaitu saat, nah ini terkait besaran yang di atas tadi ya, konsentrasi kuantum itu jauh, atau saya tuliskan ininya aja dulu artiannya. Ini bisa kita abaikan saat jumlah tingkat energi jauh lebih banyak daripada jumlah partikel. Apa demikian? Karena kita kan khawatir tadi kondisinya semua partikel itu menempati tingkat energi satu ini kan. Tetapi kalau jumlah tingkat energinya banyak, nih banyak banget anggaplah seperti ini ya, maka kemungkinan masing-masing hanya menempati satu tingkat energi. Jadi jumlah tingkat energinya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlah tingkat energinya 7, jauh lebih banyak dari jumlah partikelnya. Partikelnya hanya ada 3 ini ya, 3 partikel. 3. Jadi anggaplah lebih besar. Nah, apalagi kalau jauh lebih besar begitu ya. Nah, jumlah tingkat energi itu diekspresikan dalam besaran yang tadi kita bahas, yaitu konsentrasi kuantum. Jadi konsentrasi kuantum NQ yang di atas kita bahas mana tadi? Ini ya. Ini konsentrasi kuantum ini menunjukkan jumlah tingkat energi yang tersedia. Itu jauh lebih besar, jadi konsentrasi kuantum jauh lebih besar daripada N. N ini apa? N ini densitas ya, atau kita kalau densitas kan rho. Kalau N itu adalah densitas untuk rapat jumlah partikel. Jadi ini massa per volume. Kalau ini jumlah partikel per volume. Nah, N ini kita sebut dengan rapat partikel. Itu definisinya gitu ya. N rapat partikel. Nah, jika ini berlaku, NQ lebih besar dari N, maka kita bisa menghitung Zn, tetap rumus di atas tadi ya, bahwa fungsi partisi untuk sejumlah molekul atau partikel sebanyak N yang dia tidak bisa dibedakan, molekul gas misalnya tadi itu adalah 1/N faktorial, tetap di sini ya Z1-nya yaitu volume dibagi panjang gelombang termal pangkat 3 dipangkatkan N. Ini ada di ini tadi ya. Nih. Jadi kita ambil Z1 yang di sini karena itu ada banyak sekali jumlah partikel. Ini pakai integral tadi kita menghitungnya, itu yang kita pakai sebagai ekspresi dari Z1. Kenapa bukan yang eksponensial ini? Karena ini tadi contoh aja ya untuk satu partikel, dua partikel, dan seterusnya. Nah, kita kembali ke ekspresi yang banyak partikel yaitu Zn adalah 1/N faktorial dikalikan volume per lambda thermal pangkat 3 pangkat N. Nah, nilai dari konsentrasi kuantum karena rumusnya ini ya, rumus konsentrasi kuantum tuh namanya aja kuantum begitu, tapi konsentrasinya bisa dihitung dari massa molekulnya dan suhu. Massa molekulnya berapa kalikan suhunya.
Nah, ini grafiknya ada di bukunya Blundell ini. Coba di bab selanjutnya dari yang sifat isi, saya ambilkan dulu. Jadi ada plot nilai konsentrasi kuantum pada sebagai fungsi suhu. Konsentrasi kuantum sebagai fungsi suhu, bagaimana plotnya? Nah, seperti ini kira-kira. Nah, tentu suhu yang kita tertarik untuk membahas dari gas ideal kita itu ada di room temperature ya, suhu ruang. Nih, sudah dikasih tanda, ini suhu ruang ada di sekitar ini, garis putus-putus ini. Sehingga misal gas yang ada di sekitar kita itu adalah gas nitrogen. Tentu ketika kita bernapas kita menghirup gas nitrogen ya, tapi nggak bisa merasakannya. Karena yang diambil paru-paru hanya oksigen saja. Tapi ada juga gas nitrogen, tapi kita tidak bisa mendeteksi melalui hidung atau paru-paru kita. Jadi ini tidak berpengaruh, dia netral, aman gitu ya. Nah, gas nitrogen ada di sekitar kita, kita hirup setiap saat. Posisinya kalau di grafik ini pada suhu ruang, nilai dari konsentrasi kuantum gas nitrogen atau molekul nitrogen itu adalah, kalau kita ambil nilainya mungkin di sekitar ini ya, 10 pangkat 30. Jadi untuk gas nitrogen khusus ini molekul untuk gas yang terdiri dari molekul nitrogen pada suhu ruang, dimana di grafik ini kelihatan di sini ya. Sorry, salah ambil, maksudnya yang warna biru. Dihapus lagi ya. Hapus dulu. Nah, yang warna biru ini. Jadi kalau diambil di sini, kira-kira sekitar ini ya. Ini 10, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Berarti 10, ini logaritmik ya grafiknya. 10 pangkat 30, 10 pangkat 31, pangkat 32 ya. 10 pangkat 32 setengah, tapi anggaplah 10 pangkat 32 biar nggak aneh begitu ya. Nah, misal molekul nitrogen pada suhu ruang, NQ-nya kita dapat dari perhitungan ini, rumus di atas tadi yang diplot dalam grafik. NQ-nya adalah sekitar 10 pangkat 32 per meter kubik. Nah, sementara itu di dalam satu volume, dalam 1 meter kubik begitu ya, setelah didapat data bahwa rapat partikel atau jumlah partikelnya itu hanya sekitar 10 pangkat 25 per meter kubik. Jadi N jumlah molekul N2 dalam 1 meter kubik itu hanya sekitar 10 pangkat 25. Nah, 10 pangkat 25 ke 10 pangkat 32 ini terkait berapa jauh sih? Ini kan pangkat 10 pangkat kan ya. Ini bedanya 25 ke 32 itu ada 7. Karena 25 ke 32. Ada 7, berarti nolnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 10 juta. Jadi NQ itu adalah 10 juta kali dari N. Nah, ini memenuhi kriteria tadi ya, NQ jauh lebih besar daripada N begitu ceritanya. Nah, karena NQ jauh lebih besar daripada N, maka kita bisa gunakan rumus ini. Nah, maksudnya seperti itu. Karena NQ jauh lebih besar daripada N, maka rumus ini valid, bisa kita gunakan. Ini terkait dengan model kita. Nah, sementara itu contoh lain misalnya elektron yang berada di logam, di plastik yang kita pegang, di laptop, mungkin di HP yang kalian pakai sekarang ini, permukaannya pasti ada elektron begitu, atau di udara, atau tapi ini elektron di logam begitu ya, yang kita ambil modelnya gas ideal. Gas elektron ini terkait zat padat lagi ya sebenarnya. Elektron di logam itu nilai konsentrasi kuantumnya kalau kita ambil sekitar 10 pangkat 25 ya. Misal contoh yang kedua, elektron P
ada suhu ruang, karena logamnya bisa kita pegang berarti dia suhu ruang begitu ya. Nq-nya adalah sekitar 10 pangkat 25. Sementara itu diketahui pula dari perhitungan yang lain bahwa rapat dari jumlah elektron per volume per kubik per 1 meter kubik itu adalah 10 pangkat 29. Nah, tentu syarat tadi yaitu Nq lebih besar daripada N tidak terpenuhi di kasus elektron ya. Berarti kita tidak bisa pakai rumusan ini, dan ini tentu pembahasannya adalah setelah UTS nanti ketika membahas elektron untuk distribusi Fermi-Dirac di statistika yang berbeda, begitu ceritanya. Nah, dengan demikian kita ambil contoh untuk gas ideal. Salah satunya di dalam gas ideal ada molekul N2 tadi, begitu. Dan ini kita ambil fungsi partisinya adalah 1/n faktorial volume dibagi panjang gelombang termal dipangkatkan dengan N. Nah, dengan demikian fungsi partisi kita, ini saya tulis ulang aja di bawah, N faktorial. Nah, di sini ada volume, panjang gelombang termal, ini tidak lain dari konsentrasi kuantum tadi ya sebenarnya, pangkat N, atau kita sederhanakan ekspresinya dengan mengambil besaran yang penting saja untuk dihitung secara termodinamika tadi, yaitu dia sebanding, fungsi partisinya sebanding dengan volume T pangkat 3/2 yang dipangkatkan dengan N. Kenapa kita ambil volume dan suhu? Karena dua besaran ini kan yang biasanya kita gunakan untuk besaran termodinamika. Nah, sebanding ini maksudnya di depannya ada konstanta, cuman kita nggak masukkan atau kita nggak tuliskan begitu ya. Karena itu di sini sama dengan di sisi lain, di suku yang lain itu sebanding. Apa yang terjadi kalau kita learn-kan Zn? Yang ini tadi ya. Berarti kalau kita learn-kan Zn berarti kita punya N satu persatu ya, V dulu, N ln V ditambah, karena ini perkalian, baru yang T-nya 3/2 N ln T, dan suku yang kita nggak tuliskan di sini itu adalah konstanta. Ditulis saja konstanta begitu. Karena dia tidak bergantung pada suhu, tidak bergantung pada volume. Nah, energi sekarang sudah dapat ln Z. Masih ingat kan ya kenapa kita mau menghitung ln Z? Karena dengan mendapatkan ln Z kita bisa menghitung berbagai besaran termodinamika, energi internal, kapasitas panas misalnya, entropi, energi Helmholtz, dan seterusnya. Makanya kita learn-kan Z-nya tadi di awal begitu. Sehingga untuk energi internal bisa dihitung min D dan Z per D beta, ini rumusnya. Dan ini kalau dihitung maka kita hanya perlu menghitung untuk yang suku ada T-nya saja ya, sehingga hasilnya adalah 3/2 N K T. Nah, masih ingatkah bahwa bentuknya ini sangat mirip dengan yang didapat dari teorema ekipartisi. Jadi teorema ekipartisi gampang ya, untuk 1 derajat kebebasan dia setengah KT. Sehingga untuk 3 derajat kebebasan 3/2 KT untuk 1 partikel. Kalau ada N partikel berarti 3/2 N KT. Nah, teorema ekipartisi sesederhana itu sudah bisa dapat. Tetapi kita bisa dapatkan pula dari teknik yang lain, yaitu teknik yang lebih valid untuk semua kondisi begitu ya, yaitu menggunakan fungsi partisi Zn dulu, baru kita turunkan ini, baru kita dapatkan energi internalnya. Nah, bagaimana dengan kapasitas panas? Besaran lain yang juga sering ya, dihitung dari eksperimen, yaitu kapasitas panas. Ya, rumusnya adalah turunan energi dalam terhadap suhu. Sehingga kalau diturunkan, kapasitas panasnya adalah 3/2 N B.
Nah, kapasitas panas ini tentu pendekatan yang ideal ya, nilainya konstan. Ini kan semua konstan, berarti CV itu konstan. Padahal CV kan kita tahu bergantung pada suhu. Tentu CV konstan ini ada range suhunya ya. Di fisika zat padat juga mungkin pernah dibahas ini bahwa CV ada yang konstan dan ada yang tidak. Nah, fungsi lain yang menarik untuk diketahui adalah fungsi yang disimbolkan dengan F atau kita sebut ini sebagai fungsi Helmholtz. Apa ini menarik? Karena kalian lihat nanti fungsi Helmholtz didefinisikan menjadi rumusnya itu adalah KB T cukup kalikan saja ln Z-nya tadi. Jadi ln Z yang didapat di atas yaitu untuk jumlah partikel ln Z dikalikan minus KB T. Sehingga kalau kita kalikan berarti min KB T ln P min KB 3/2 N P ln T dan juga sisanya yang terakhir ya KB min KBT dikalikan konstanta. Ini konstanta yang kita nggak pengen cari apa besarnya berapa, cukup kita tuliskan konstanta saja. Mengapa demikian? Karena konstanta kalau diturunkan kan dia nol juga hasilnya, jadi nggak pengaruh begitu. Sehingga kalau kita ingin menurunkan fungsi Helmholtz ini terhadap volume, turunan parsial begitu ya, pada suhu konstan, itu nilai ini itu sama dengan tekanan. Jadi ada rumusnya di termodinamika. Ini kita nggak membahas termodinamikanya lagi, tetapi rumus baku di termodinamika bahwa tekanan itu bisa dihitung dari minus turunan parsial fungsi Helmholtz terhadap volume pada suhu yang konstan. Nah, dengan demikian yang dapat diturunkan terhadap volume hanya suku ini saja ya, sementara yang lain tidak ada. Nah, ini makanya tidak pengaruh juga kita tidak ada konstanta di sini karena nggak dihitung juga begitu. Sehingga hasil akhirnya adalah karena minus positif tentunya, dan karena hanya ada ln V berarti kita punya N per V KB T di sini. Nah, bisakah kalian melihat apa yang kita dapatkan bahwa rumus tekanan sama dengan N per V KB T, atau seperti yang mungkin sangat sering dihafal ini adalah persamaan gas ideal PV N KB T. Atau kalau apa namanya N per V-nya dibagi rapat partikel, berarti ini N kecil ya tulisannya NKB T. Jadi P itu sama aja dengan N T. Nah, rumus bentuknya bisa PP NKBT, bisa PP sama dengan N kecil KBT. Nah, ini tidak lain dari persamaan gas ideal ya, memang karena pendekatan kita pendekatan gas ideal ya, sehingga kita dapatkan rumusan tekanan yang sama pula dengan yang biasa digunakan di termodinamika. Namun ini kita mencarinya dari sudut pandang fisika statistik ya, melalui melalui fungsi partisi. Jadi fungsi partisi kita adalah yang tadi. Nah, tentu yang saya sampaikan di sini contoh sederhana, karena kalau kalian buka di buku fisika statistik itu banyak sekali contoh yang lebih rumit, mungkin lebih menarik bagi sebagian kalian, tapi kayaknya kalau disampaikan di sini waktunya tidak cukup dan terlalu bertele-tele. Namun dari sini aku harap kalian bisa memahami bagaimana kekuatan fungsi partisi dimanfaatkan dalam berbagai perumusan begitu. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Silakan buka open mic atau tulis di kolom chat. Saya tunggu beberapa saat ya.
Baik, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti materi kita sebelum UTS cukup sampai di sini ya. Dan hari Senin, insya Allah kita UTS dan saya usahakan untuk bisa offline karena lebih mudah kalau UTS-nya offline. Kalaupun memang terpaksa harus online, berarti nanti ada pemberitahuan lagi. Di hari Senin UTS, hari Rabu insya Allah kalian sudah masuk di pertemuan selanjutnya dengan Bu Reni. Nah, untuk nilai nanti lihat saja di LMS ada update-nya. Insya Allah di sana dituliskan. Masuk juga nilai-nilai yang sebelumnya ya, karena nanti perhitungannya langsung by system. Nilai totalnya berapa sebelum UAS, sebelum UTS begitu, nilai total sebelum UTS. Jadi tentu habis dengan Bu Reni ada nilai tambahan lagi. Jadi walaupun misalnya jelek, jangan berkecil hati karena masih ada kesempatan setelah UTS untuk mendapatkan tambahan nilai. Tapi usahakan nilai UTS-nya juga tetap bagus. Itu ya kira-kira. Ini sudah keluar ya OneNote-nya. Karena OneNote-nya. Baik, kalau begitu Pak, ya ada izin bertanya, pertanyaan. Silahkan. Pak, untuk UTS-nya nanti apakah boleh open shift atau gimana, Pak? Ya, untuk UTS-nya kemungkinan kalau melihat materi kita close ini ya, close apa namanya, close book, close all kalau pelaksanaannya offline. Tapi kalau pelaksanaannya nanti terpaksa online, maka kita open all. Kalian mungkin bisa ancang-ancang kalau nanti diinfokan dari Jumat kah, Sabtu kah, atau Minggu kah dia online, berarti itu open all pasti. Kalau dia offline berarti kemungkinan besar itu adalah close. Nah, baiknya kalian persiapkan saja untuk close book. Artinya persamaan-persamaan yang memang kita turunkan di sini, diingat-ingat saja. Mungkin persamaannya ada yang rumit, tapi sebenarnya persamaannya sederhana saja ya kalau diingat fungsi partisi misalnya dan seterusnya. Contoh-contoh kita juga sedikit saja di sini, mungkin hanya ada, kalau tadi ya hanya ada kelompok dua tingkat energi dan osilator harmonik, udah dua. Jadi persiapkan untuk close. Kalau memang open ya kalian mungkin lebih gampang nanti. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Rekamannya seperti biasa nanti aku upload dan catatan kuliahnya juga ada begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.